Pokoknya setiap saya lewat tempat Kang Asep itu banyak banget tumpukan sampah, Kang. Dan ada salah satu penunggu gede hitam itu nungguin tempat sampah itu, Kang, di angkringan Kang Asep. Di situ Kang Asep kaget. Ternyata tempat usahanya ini yang disengin ini itu dijagain sama sesosok makhluk gaib hitam tinggi seperti Gundurwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan video kali ini saya mendapatkan sebuah kisah ya. Kisah dari salah satu seorang narasumber, di mana narasumber kita pada video kali ini itu adalah teman lama saya. Dulu sempat kerja bareng ya di salah satu perusahaan. Dan kini dia sedang sibuk usaha angkringan ya di salah satu tempat di daerah Tangerang. Nah, yang penasaran seperti apa kisah dari narasumber saya ini? Jangan lupa like, subscribe, and comment. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja berikut kisah dari seorang narasumber kita. Oke teman-teman, jadi kita sebut saja ya, narasumber ini bernama Kang Asep. Kang Asep ini teman lama saya ya, dulu sempat kerja bareng di salah satu perusahaan, itu pada tahun 2011. Ya kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun mengabdi di perusahaan itu. Lalu kita sibuk masing-masing nih. Saya keluar dengan Kang Asep, dan Kang Asep sampai saat ini sibuk untuk usaha angkringan. Jadi usaha angkringannya ini itu bermula dari tahun 2021 ya, pas zaman-zamannya COVID. Jadi zaman-zamannya COVID dia usaha di situ, dia ngembangin usahanya lewat salah satu platform marketplace ya. Di situ dia orderannya melonjak ya. Itu memang drastis karena kan dimana pada saat zaman COVID itu orang-orang nih beli makanan, beli apa-apa itu lewatnya ya online. Jadi jarang banget ya yang keluar dari rumah. Jadi belinya online, lebih simple dan praktis. Itu dia ini memang usaha angkringan ini awal-awal minggu-minggu pertama itu memang nggak begitu ramai ya. Karena memang belum ada yang tahu. Tapi ilmunya Kang Asep ini di tempat yang lama ini dia terapkan di usaha dia ini. Jadi dia terapkan mulai dari branding, lalu bikin banner, bikin stiker, bikin sosial media, sampai dia itu tergabung dalam sebuah komunitas ya, sebuah komunitas usaha angkringan nih di daerah Tangerang. Jadi itu dia berlangsung kurang lebih sampai saat ini hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun dia usaha angkringan. Pelanggannya udah banyak ya, dan pengunjungnya juga nggak pernah sepi di usaha angkringannya ini. Itu dia namain angkringan ini dengan nama Mas Bro, angkringan Mas Bro. Jadi teman-teman yang di sana, pelanggan-pelanggannya biasa manggil Kang Asep ini dengan sebutan Mas Bro. Tetapi di minggu-minggu ini itu Kang Asep malah sepi, ditinggal pengunjung nih. Ditinggal pengunjung, ditinggal pelanggannya. Itu kurang lebih selama 1 minggu ya, Kang Asep mengalami kemerosotan lah dalam usahanya ya. Sampai dia itu setiap malam itu makanannya selalu basi teman-teman. Selalu basi, terus nggak ada yang datang, pelanggan pun itu nggak ada yang mesen. Tapi ada salah satu pelanggan Kang Asep, itu dia WA Kang Asep ini, Mas Bro, itu angkringan kenapa nggak pernah buka? Gitu. Lalu Kang Asep kaget, nggak pernah buka. Saya buka tiap hari Mas.
Dia buka setiap hari kok, dari maghrib sampai dengan ya sampai tutup, sampai jam 1, kadang jam 2 itu baru tutup. Nggak mungkin saya tutup, nggak pernah dagang, nggak mungkin. Tetapi pelanggannya Kang Asep ini itu benar-benar meyakinkan Kang Asep bahwa angkringan Kang Asep ini itu tutup. Jadi ketika dia lewat depan angkringan Kang Asep itu kelihatan ya kusam. Jadi ada angkringan Kang Asep ada, tapi kelihatan kusam dan nggak ada satu orang pun. Di situ Kang Asep kaget, kok bisa? Mungkin itu cuma dia doang kali, perasaan dia doang, gitu ya. Orang kita buka setiap hari, dibilangnya nggak buka. Tapi nggak sampai di situ aja, ada lagi nih pelanggan Kang Asep lagi, yang lainnya, beda orang lagi. Itu mengatakan hal yang sama seperti pelanggan Kang Asep yang pertama kali itu WA Kang Asep, bahwa angkringan Kang Asep ini itu selalu tutup. Nah, disitulah Kang Asep mulai curiga nih, Nah, disitulah Kang Asep mulai curiga, ada apa nih sama angkringannya. Itu dia coba cerita-cerita ke beberapa ya orang-orang yang bisa lah ya, bisa ya melihat keadaan itu. Kebetulan temennya Kang Asep ini ada yang salah satu bukan paranormal ya, jadi dia mempunyai kemampuan indera keenam. Dia bisa kita sebut dengan sebutan indigo ya. Jadi dia menerawang Kang Asep ini, ternyata benar bahwa angkringan Kang Asep ini itu ada yang ngisengin, ada yang nggak suka sama Kang Asep karena saking ramainya pengunjung di tempat Kang Asep ini. Karena memang ada beberapa angkringan ya, setelah Kang Asep buka angkringan di situ, jadi jaraknya nggak terlalu jauh, itu kurang lebih ada 3 angkringan buka di salah satu area yang sama, cuma bedanya beberapa meter aja, nggak jauh dari angkringan Kang Asep. Nah, di situ dia berpikir, apakah mereka yang jahatin saya? Sampai-sampai angkringan saya ini sepi nih, terus makanannya selalu basi. Sampai Kang Asep ini frustasi dan nggak ada pemasukan. Lalu temannya Kang Asep ini, dia memberi nasihat kepada Kang Asep, coba kamu taburin garam sama air bekas cucian beras atau air tajin ya, yang biasa kita sebut air tajin. Coba deh kamu lakuin itu sambil baca surat Yasin dan surat pendek. Itu setiap kamu mau buka warung, itu selalu kamu baca, lalu kamu taburin garam di sekeliling tempat usaha kamu. Nah, itu pesan dari temannya Kang Asep ini. Tetapi Kang Asep kan orangnya percaya. Setelah mendengar itu, dia nggak langsung melakukan itu. Dia masih penasaran nih, coba kita buka lagi, siapa tahu ada yang datang. Dan ternyata tetap sama aja, nggak ada yang datang. Dan itu udah makin frustasi, Kang Asep makin frustasi ya sama usahanya ini. Dan ada lagi salah satu pelanggan. Jadi ini orang ketiga yang menghubungi Kang Asep. Kang, ini saya mau pesen, kenapa nggak buka-buka gitu. Nah, di situ Kang Asep, buka Mbak, buka. Ini buka, saya setiap hari buka kok. Beneran Kang, barusan aja saya lewat. Saya nggak ngeliat angkringan Kang Asep itu buka. Yang ada malah kelihatan kusam. Terus bau banget sampah ya. Banyak sampah di situ, bau banget. Makanya saya nggak jadi mampir. Karena kelihatannya tutup angkringannya. Wah, di situ Kang Asep mulai, wah ini orang jahat banget nih. Sampai-sampai dia ngisengin tempat usahanya ini. Jadi yang orang lihat itu adalah tempat sampah di situ. Lalu Kang Asep besokannya dia coba baca-baca surat Yasin dan surat-surat pendek. Dia taburin garam sama air tajin tuh di sekeliling angkringan Kang Asep. Dan ternyata teman-teman, itu langsung
angkringan Kang Asep itu datang satu persatu pengunjung nih, pengunjung yang udah lama nggak datang. Jadi datang, wah mulai rame lagi pengunjungnya, dan ternyata benar apa kata temennya Kang Asep ini, yang orang indigo ini, ternyata benar. Kita sebelum memulai usaha itu ya harus bismillah, harus baca-bacaan supaya terhindar dari hal-hal yang negatif. Lalu udah mulai rame, dan pengunjung yang kemarin WA Kang Asep itu, dia datang nih. Wah Kang, saya tunggu-tunggu baru buka. Ya, emang buka tiap hari gitu kan, kata si Kang Asep. Buka tiap hari. Cuman ya gitu, nggak ada yang datang. Iya Kang, aneh Kang. Pokoknya setiap saya lewat tempat Kang Asep itu banyak banget tumpukan sampah Kang. Dan ada salah satu penunggu gede hitam itu nungguin tempat sampah itu Kang, di angkringan Kang Asep. Di situ Kang Asep kaget. Ternyata tempat usahanya ini, yang disangin ini, itu dijagain sama sesosok makhluk gaib hitam tinggi seperti Gundurwo. Ya kita nggak bisa nyebut itu Gundurwo ya, karena kita juga nggak tahu itu sebenarnya Gundurwo atau memang sesosok jin yang memang ngejahatin, mungkin ya dari kiriman dari orang lain yang pengen bikin usahanya Kang Asep ini itu bangkrut karena saking ramenya. Di situ Kang Asep setiap buka itu selalu baca bismillah ya, dan dia nggak naburin garam lagi, nggak naburin garam sama air tajin, cukup di hari pertama aja, dan setelah itu dia selalu baca bismillah, doa sebelum memulai usahanya ini teman-teman. Jadi teman-teman ya, mau itu usaha, mau itu bekerja atau melakukan sesuatu, itu kita sebenarnya wajib membaca doa memulai sesuatu ya, biar dikasih kelancaran dan dijauhi dari hal-hal yang negatif. Jadi itulah teman-teman, ya namanya persaingan bisnis ya, pasti ada aja yang nggak suka sama usaha kita dan pengen kelihatan usaha kita itu menjadi bangkrut. Jadi itulah kisah dari Kang Asep ya, teman lama saya. Jadi memang video kali ini kita nggak banyak lebar ya, karena memang kisahnya ini sebenarnya cukup singkat ya, cuma kita ya nggak mau terlalu panjang, takutnya gimana ya, makanya kita hanya intinya aja ya sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita bisa banget, langsung aja kirim ke email Gilang Galunggung yang ada di bawah sini ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.